Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana bitaufiq wa hadana bi hidayati wa 'azzana bi dini amarna bi ittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Profesor Yudhani, Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah. Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo menghasilkan risalah, yaitu Risalatul Islam At-Taqaddumi, risalah Islam yang berkemajuan. Di Tanwir kita membahas mengenai kemakmuran. Tentu masih dalam proses dan insya Allah nanti akan menjadi Risalatul Imarah Al-Islamiyah. Kedua risalah ini tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi. Oleh karena besok milad kita itu temanya kemakmuran untuk semua, atau menghadirkan kemakmuran untuk semua, maka pengajian malam hari ini saya ingin bersama-sama Bapak semuanya untuk mengingat kembali apa yang dihasilkan oleh Muktamar ke-48 itu, yaitu Risalah Islam Berkemajuan. Di dalam penerjemahan ke dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan Ar-Risalah Al-Islamiyah At-Taqaddumiyah, risalah Islam yang berkemajuan. Maka kalau itu terjemahannya Ar-Risalah Al-Islamiyah At-Taqaddumiyah, itu artinya risalah yang bersifat Islam, yang bersifat berkemajuan. Ada dua sifat, yaitu Al-Islamiyah dan At-Taqaddumiyah. Nah, PP tidak menggunakan terjemahan ini, tapi menggunakan terjemahan Risalatul Islam At-Taqaddumi, risalah tentang Islam yang berkemajuan. Yang berkemajuan menjadi sifat Islam. Apa yang dimaksud dengan berkemajuan? Di dalam surat Al-Mudaththir, surat keempat ke-74 ayat 37-nya, Allah berfirman, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Taqaddama yataqaddamu taqadduman. Ya. Ta'akhkhara yata'akhkharu ta'akhkhuran. Firman Allah ini kita lihat tafsirnya
Di dalam tafsir At-Tabari itu diberikan makna liman sya'a ayyataqaddama bi ta'atillah au yata'akhkhar bi maksiatillah. Maknanya berkemajuan itu ketika seseorang mentaati Allah, dan berkemunduran itu seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Taat kepada Allah mencerminkan berkemajuan, sedangkan maksiat kepada Allah mencerminkan kemunduran. Lalu apa yang dimaksud dengan berkemajuan? Kira-kira tahun 2007 ya, ada sebuah artikel yang ditulis oleh Hasan Hanafi. Dia mengungkapkan definisi al-Islam at-taqaddumi itu dengan al-Islam alladhi yusahimu sun'at taqaddumi lisyu'ur ya islamiyatan au ghairu islamiyatin. Yang dimaksud dengan berkemajuan itu, Islam kemajuan itu ialah Islam yang ya, punya saham, punya andil dalam menciptakan kemajuan untuk berbagai bangsa, baik bangsa itu Muslim maupun bangsa itu bukan Muslim. Maknanya berkemajuan itu bisa juga kemudian dimiliki oleh sebuah bangsa yang bangsa itu tidak beragama dengan agama Islam. Syakib Arsyalan ya, membuat jawaban limana ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum dengan tesis ya ta'akhkharul muslim ya ta'akhama itu tarokkal muslimuna dinahum fata'akhkharu wa tarokkal masihiyuna dinahum fataqaddamu. Orang-orang Muslim meninggalkan agamanya, maka jadi berkemunduran. Orang-orang Masehi, orang-orang Nasrani, meninggalkan agamanya, justru mereka kemudian maju. Karena itulah ketika ada di Perancis, Muhammad Abduh menyaksikan negara itu maju, lalu menyimpulkan, saya melihat Islam di sini, tidak melihat Islam di negeriku di Mesir. Nah, ini gambaran mengenai berkemajuan tadi. Ya, 10 hari yang lampau, kira-kira 10 hari yang lampau, saya ditugaskan oleh pimpinan pusat ke Jepang. Dan negara itu bukan negara yang beragama Islam, tapi kemudian maju. Nah, mari kita lihat agama Islam itu sendiri adalah agama yang berkemajuan. Dan menurut Muhammadiyah, yang dimaksud dengan Islam untuk konteks masa Nabi Muhammad ialah segala yang ada di dalam Al-Quran
dan yang ada di dalam as-sunnah al-maqbulah al-ahadits al-maqbulah. Segala yang ada pada Al-Quran dan yang ada di dalam hadis-hadis yang menurut ilmu hadis dapat diterima. Maknanya dalam konteks nusus, ya, apakah itu Al-Quran atau As-Sunnah, itu sekali lagi membawa ya, ajaran tentang berkemajuan. Ya, bahkan kalau kita renungkan yang di An-Nusus itu tidak saja berkemajuan, tetapi sangat berkemajuan. Al-Islam at-taqaddumi bal asyaddut taqaddumi. Islam itu agama yang ya, berkemajuan, bahkan sangat berkemajuan. Adapun ketika Islam itu diterapkan dalam suatu ruang dan waktu, bisa justru mencerminkan kebalikan. Dari sononya Islam itu berkemajuan, bahkan amat berkemajuan, tetapi ketika dilaksanakan oleh pemeluk-pemeluknya dalam ruang waktu, dalam waktu dan ruang tertentu bisa berkemajuan. Maka Muhammadiyah mendeklar bahwa Muhammadiyah mengamalkan ajaran Islam dan harus menghasilkan kemajuan. Apa tanda-tanda berkemajuan? Misalnya, saya tadi dari Surabaya ke Banjarmasin. Kalau saya naik kuda, itu berkemunduran. Saya naik pesawat. Maaf, bukan naik pesawat. Masuk ke pesawat, pesawatnya terbang. Tidak boleh naik pesawat ya. Kalau naik kuda boleh, tapi kalau naik pesawat tidak boleh masuk ini baru kemudian. Jadi di dalam prinsip berkemajuan itu ada efektif, efisien, dan ada cepat. Misalnya, mari kita lihat ajaran Al-Quran mengenai kecepatan, ya, mengenai kecepatan. Ya. Di dalam surat An-Nahl, Nabi Sulaiman itu menghendaki agar singgasana Ratu Balqis yang ada di Yaman itu berpindah ke Palestina, dan kemudian Nabi Sulaiman menginginkan secepat-cepatnya. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit dari golongan jin lalu menawarkan diri, saya akan datangkan singgasana Ratu Balqis itu sebelum Anda berdiri dari dulu. Mungkin kita duduk kuat 2 jam atau 3 jam. Tapi kemudian waqala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika qarfuk. Ya, saya akan, dan berkata orang yang memiliki ilmu tentang Alkitab, ya, saya akan datangkan singgasana Ratu Balqis itu sebelum Anda berkedip. Artinya tetian, ya, tetian. Dan akhirnya betul-betul bukan maya. Kalau HP kita ini kan sering maya, ya, maya. Tapi itu real.
Ya, iya. Nah, ini bagian agama. Karena menurut Muhammadiyah, Islam itu ialah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Mahmulah. Masih ada yang jauh lebih hebat daripada pemindahan Singgasar Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina. Yaman ke Palestina itu kira-kira sekitar seribuan kilometer. Jadi kira-kira kalau menggunakan pesawat terbang itu 1 jam, ya 1 jam. Tapi itu dalam tempus detikan. Tapi masih ada dalam surat Al-Isra, dalam surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Ya. Ini mengenai Isra Nabi. Ya. Memang tidak secepat pada masa Sulaiman itu. Tapi ketika Isra itu digabungkan dengan Mi'raj, ya, yang Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha, dan Sidratul Muntaha itu indaha Jannatul Ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga yang disiapkan untuk orang mutakin. Dan surga itu seluas as-samawat wal ardh. Maknanya surga itu di atas langit yang ketujuh. Sebab seluas as-samawat wal ardh. Ya. Nah itu pulang pergi sekitar 8 jam. 8 jam. Ya. Dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj, ya, menempuh perjalanan malam, ya, dari Makkah ke Yasrib, dari Makkah ke Baitul Maqdis ke Palestina. Setelah itu naik ke langit, di atas langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha. Gampangannya penjelasannya saya simpelkan permudahannya. Langit pertama itu, ya, langit pertama. Ya. Kemudian ada langit kedua, ada langit ketiga, ada langit keempat sampai langit ketujuh. Itu kalau kita manai kata 7 kaitannya dengan langit itu 7 dalam arti 1 angka sesudah 6 atau 1 angka sebelum 6. Tapi seringkali orang-orang Arab menggunakan kata 7 itu untuk sebuah angka yang tidak punya lambang. Kalau angka itu tidak punya lambang, maka itu tidak dalam arti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi begitu duanya itu banyak. Tapi kita ambil saja mana 7 dalam arti angka sesudah 6 tadi itu 7. Maka di langit yang pertama ini saja, ya, sekarang tinggal 10%. Yang lain sudah collapse, sudah masuk ke black hole, sudah digulung oleh Allah, sudah kiamat. Yang 10% belum, dan yang 10% itu masih berjumlah 300 miliar galaksi. Satu galaksi rata-rata 300 miliar tata surya. Jadi tata surya itu hanya satu noktah kecil saja. Matahari kita dengan berbagai, ya, berbagai planet dan satelit-satelitnya itu hanya satu noktah saja. Jarak antara matahari ke matahari satunya, tata surya satu ke tata surya satunya itu memerlukan waktu 4 tahun perjalanan dengan menggunakan kecepatan cahaya. Nah ini tinggal 10%. Ya.
Belum langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Secara rasional itu bisa dijelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi itu. Jarak Makkah itu ke Yathrib, ke Baitul Maqdis itu sekitar 1000 ya, 1000 itu. Sekitar itu. Nah kalau Baitul Maqdis di sini, Mekah di sini, dalam tempo yang sekejap sehingga tidak terasakan oleh orang yang tinggal di situ, lalu ditekuk oleh Allah, mohon maaf, ini secara nasional oleh Allah, maka berarti Nabi tinggal melompat sedikit sampai di Baitul Maqdis. Nah, kalau yang tadi itu juga begitu. Ibaratnya ini balon, ada lagi balon di luarnya, ada lagi balon di luarnya. Kalau kemudian pada posisi ini ditekan, ya, sampai nempel dalam tempo yang sekejap, ya tentu bisa mudah. Itu secara rasional, walaupun tentu pembuktian empiriknya itu nggak akan pernah bisa dilakukan oleh nggak pernah kita lihat. Bisa. Nah, ini juga mencerminkan berkemajuan. Masih ada lagi. Wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan nama-nama itu pada Nabi Adam seluruhnya. Di dalam tafsir At-Tabari memang ada penjelasan yang dimaksud dengan al-asma. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Asma'a, ya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha di situ. Ada nama-nama para malaikat. Tapi juga di tafsir At-Tabari juga disebutkan itu seluruh nama, tidak ada nama malaikat. Lalu kemudian malaikat perlu menyebutkan sesuatu dan malaikat tidak bisa nyebut. Maka maknanya di dalam benak Nabi Adam itu seluruh nama itu ada, hatta HP itu. Jadi beliau tahu kalau ditunjukkan apa itu HP, handphone. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga pasti malaikat tidak tahu karena belum ada. Nah, maknanya apa? Maknanya sekali lagi itu juga tanda berkemajuan. Tanda berkemajuan itu siapapun yang menguasai informasi maka ia punya kekuasaan yang dahsyat. Ya, ada big data misalnya. Itu kan tanda berkemajuan. Karena itu seluruh bahasa itu juga ada pada sistem benak Nabi Adam. Karena anak itu ditaruh di mana saja, itu akan bisa kemudian memahami bahasa di situ. Anak-anak Amerika itu masih kecil tapi pandai bahasa Inggris. Tapi itu kalau ditaruh di sini, ya itu juga bisa ulun sekali itu ya. Jadi tahu tentang ulun. Ya Allah, jadi seperti itu. Nah, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu, dengan menggunakan tab dan sebagainya itu juga kemudian bisa, ya sudah tidak usah dididik oleh ibunya itu bisa, ya berbahasa Jepang, bahasa Rusia. Mohon maaf, saya punya cucu. Akhir-akhir ini kemudian bahasa Jepang. Karena apa? Karena ada semacam geometri ya. Itu kalau kalau kita cenderung membuka misalnya bagaimana caranya nanam durian, itu nanti di Google itu akan keluar itu banyak pada kita. Itu karena kita sudah dikendalikan. Nah, anak itu ketika membuka yang bahasa Jepang tadi juga begitu ya, juga ya. Sehingga ini sekali lagi maknanya kembali ke sana. Nah, itu juga tanda-tanda tentang berkemajuan. Nah, yang Isra Mi'raj tadi jauh lebih dahsyat dan rasanya tidak akan pernah tertanding. Memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina itu saja dalam tempo yang sekejap bisa kita lakukan cuma dalam konteks apa itu maya kan, tidak real. Maknanya Islam. Nah,
Maka Muhammadiyah memahami seperti itu, lalu Muhammadiyah menggunakan. Nabi ketika menghitung awal bulan itu dengan melihat dengan mata kepala. Kalau diperkirakan itu tidak berkemajuan. Baru berkemajuan kalau menggunakan mata. Jadi berkemajuan. Nabi pergi haji dari Madinah ke Makkah naik apa? Naik unta. Itu berkemajuan. Kalau jalan kaki tidak berkemajuan. Naik pesawat namanya Jamalun, Ibilun, Nakotun. Unta. Itu berkemajuan. Pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Nah, Muhammadiyah karena mengikuti paham Islam berkemajuan, maka menentukan awal bulan tidak lagi menggunakan mata, bahkan tidak lagi menggunakan teropong, tapi menggunakan ilmu hisab, ilmu astronomi, dan di dalam buku Siam, ya, ada buku fikih Siam, Yusuf Al-Qaradawi, itu menyebutkan kesalahan astronomi modern, falak modern, itu kalau andai kata terjadi itu hanya 1/100.000 detik. Jadi hampir 99,99% benar. Masjid-masjid, musola-musola di Kauman oleh Kiai Ahmad Dahlan ditata kembali dengan menggunakan ilmu hisab supaya mengarah pada Sakrul Masjidil Haram. Baru 100 tahun kemudian pemerintah mengakui 100 tahun kemudian, karena belakangan inilah Kemenak lalu membuat sertifikasi untuk masjid-masjid apakah sudah betul-betul mengarah ke Sakrul Masjidil Haram di situ dengan menggunakan memang. Jadi di situ. Nah inilah. Terakhir Muhammadiyah juga punya gagasan dan sudah dibahas mengenai kalender tunggal, kalender global tunggal. Ya, yang tidak logis. Misalnya kemarin tahun yang lalu ya, Idul Adha itu di Australia ada satu kawasan itu 3 hari berturut-turut. Ya. Nah, kalau nggak salah ada yang Ahad, ada yang Senin, ada yang Selasa. Nah, ini kan tidak pernah terjadi pada tanggal itu. Ya. Nanti tanggal 1 Januari 2025 itu hari Rabu. Ya, salah satu. Itu seluruh dunia ya hari Rabu itu tanggal 1. Walaupun datangnya bisa berbeda, tapi ini. Ya, karena itu. Dan kalau sekarang belum diterima, insya Allah nanti 100 tahun kemudian jadi itu. Jadi di sini. Sehingga inilah Muhammadiyah kaitannya dengan kita. Nah, kembali ke soal tadi itu. Dulu ada orang mengatakan begini. Ya, sebenarnya secara halus mengkritik Muhammadiyah. Dan ini tokoh nasional, saya tidak perlu menyebutkan. Yang mengatakan begini, orang mengawali bulan Komariah itu dengan melihat hilal secara langsung, itu sesuatu yang benar. Orang menentukan awal bulan Komariah dengan menggunakan ilmu hisab, ilmu astronomi, itu juga sesuatu yang benar. Dari dua kebenaran itu yang mendapatkan legitimasi nas ialah yang menentukan awal bulan Komariah dengan melihat hilal secara langsung dengan mata. Saya dengar begitu tersenyum dalam hati. Itu sama dengan mengatakan begini.
orang pergi haji dengan naik unta itu sesuatu yang benar. Orang naik haji dengan masuk ke pesawat lalu terbang itu juga sesuatu yang benar. Dari dua kebenaran itu yang mendapatkan legitimasi nas ialah yang pergi haji dengan naik unta, sebab Nabi pergi haji dengan naik unta. Langsung benar. Nah, jadi saya senyum-senyum ya dengan urian yang serupa. Nah inilah kita di Muhammadiyah itu ya berpikir mengenai maju tadi itu dengan konteks seperti ini. Sehingga Islam itu kemudian akan ya kita praktekkan dengan prinsip berkemajuan di sini. Ya. Nah, yang namanya berkemajuan ketika yang lain belum maju, ya yang lain berbeda, ya berbeda. Nah, sehingga ini konteks kita bermuhammadiyah. Ya. Ini kan juga tanda berkemajuan. Ya, berkemajuan. Ya. Dulu untuk orang punya gagasan disampaikan ke pihak lain itu bisa dengan nulis surat itu kemudian dikirim dengan burung dara, burung merpati. Lama-lama kemudian orang menemukan telepon. Tapi telepon itu masih harus menggunakan kabel, tidak wiring. Lama-lama kemudian orang menemukan tidak perlu ada kabel, lahirlah kemudian antara ini. Lalu ini punya fungsi tidak hanya untuk menyampaikan gagasan, untuk berbicara satu sama lain, bahkan punya ya berbagai buku tafsir atau bari tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya itu semuanya bisa kita baca di sini. Kitab-kitab fikih dan sebagainya. Nah, ini masih juga belum amat modern itu. Nanti kalau modern betul tidak perlu bawa ini karena perlu cas sekali. Kalau habis dari cas, nanti itu mungkin semacam chip kita tanam di sini. Bahkan kita tidak perlu berbicara, ya. Langsung kemudian kita di dalam hati itu ada apa itu kerentak ya, Anda tahu kerentak itu bahasa Arab. Itu ketua PWM ini sudah paham apa yang saya sampaikan. Tidak perlu cas lagi. Kira-kira begitu ke depan dalam konteks-konteks yang seperti ini. Dan kaitan dengan inilah kemudian yang kita maksud dengan kemajuan-kemajuan tadi dalam ruang lingkup sebagai tugas kita sebagai khalifatullah fil ardh. Kita sebagai khalifatullah, tapi juga sebagai hamba Allah, ibadullah, abdullah. Ya. Kalau yang sebagai khalifatullah itu berkemajuan itu bersifat fisikal, ya fisikal. Tapi kalau sebagai Abdullah itu berkemajuan itu bersifat mindset, bersifat ungkapan-ungkapan wasari'u, bersegeralah, sabiqu, ya. Sarimu saling bersegera, sabiku saling mendahuluilah, bahkan fafirru ilallah. Ini terkait dengan soal dimensi kita sebagai hamba Allah. Secara fisik kita harus berkemajuan, ya. Tapi ada kemajuan yang lain yang kita jauh juga lebih penting untuk kita lakukan. Yaitu semakin kita lari menuju kepada Allah. Sudah bisa? Sudah? Belum. Semakin cepat menuju kepada Allah, semakin berkemajuan. Rasanya tafsir atau bari tadi itu yang mengatakan liman sya'a minkum ayyataqaddama au ayyata akhir tadi itu. Ya.
Iman sya'aminkum ayyataqaddama fi ta'atillah dari itu, maka itu lebih berkaitan dengan dimensi rohani kita. Ya, semakin dulu. Dan kalau terjadi dua-duanya, maka kita tidak terbelenggu oleh berbagai hal yang sifatnya fisikal. Ya, itu kemudian, tapi itu tadi kemudian kita ada yang sebagai autonom. Jepang yang berkemajuan tadi, berkemajuan dalam posisi sebagai khalifatul untuk memakmurkan bumi. Tapi sebagai Abdullah yang sangat berkemungkinan. Jadi ada at-taqaddum, ada istimrarut taqaddum, ya. Ada at-taqaddum titik, ada istimrarut taqaddum. Ada taqaddum yang hanya di sini saja, tapi nanti di akhirat berkemunduran. Orang masuk neraka itu berkemunduran, ya. Sedangkan masuk surga itu berkemajuan. Nah, karena itu sekali lagi seperti ini. Besok akan saya jelaskan mengenai istimrarul makmur dan al-makmur itu lil istimrar. Makmuran yang berlanjut dan kemakmuran yang tidak berlanjut. Apa yang saya saksikan di Jepang pasti tidak akan berlanjut kecuali kalau negara itu lalu penduduknya menjadi muslim, maka nanti akan berkemajuan, akan berkemakmuran di dunia dan di akhirat. Nah, disitulah tugas Muhammadiyah, tidak saja sebagai Abdullah, tidak saja sebagai Khalifatullah fil ardh, tapi juga sebagai ibadullah, sebagai Abdullah. Jadi walaupun negara sudah makmur, kita perlu juga memakmurkan nanti dari sisi sebagai hamba Allah. Ini kemudian kaitannya dengan berkemajuan. Nah, benar akhirnya yang dikatakan Syekh Arsalan tadi, tarokal muslimuna dinahum fatahu. Ya. Kalau kita meninggalkan agama kita, itu kita berkemunduran, tidak berkemajuan. Mari saya ambil contoh. Masih kurang berapa? Sudah masuk 5 menit. 5 menit ya, sedikit. Tahun 1965 Singapura itu lahir. Lee Kuan Yew itu merasa ditantang oleh keadaan gimana menjadikan negara ini maju. Ya. Sungainya kotor. Ya, tidak banyak tumbuhan yang ringan. Orangnya berpakaian lusuh-lusuh. Ya, tidak nampak anak-anak itu penuh dengan kesemuan-semuan. Lalu Lee Kuan Yew berpikir gimana caranya. Akhirnya dia simpulkan harus saya ubah mindset dari masyarakat Singapura itu. Maka ia mencari rujukan sebagai model. Maka ia dapatkan Swiss. Maka di Swiss itu sungainya jernih, indah tumbuh-tumbuhannya. Kemudian orangnya berpakaian bagus-bagus, anak-anaknya menyusun. Maka dibuatlah kartu pos dengan 4 gambar tadi dibagikan kepada hampir seluruh rakyat. 35 tahun kemudian mereka masuk pada milenium ketiga dengan mengatakan we have reached. Kita sampai. Saya baca artikel tentang itu di pesawat. Ya. Lagi menuju ke Merauke. Saya mikir yang ditulis oleh di artikel itu, loh, itu sungai-sungai yang jernih, pohon-pohon yang rindang, itu kan gambaran mengenai surga. Tajri minta biar anhar. Yang enggak lah, di surga enggak akan ada sungai yang kotor-kotor, kan enggak, mesti jernih. Ya.
Bahkan ada sungai itu yang dari madu, bahkan dari homer ya, dan lain-lain sebagainya seperti ini. Pohon-pohonan yang indah. Kita bicara mengenai thamarot, buah-buahan di surga. Lalu orang-orang yang berpakaian bersih-bersih, bagus-bagus. Lalu wildan itu kemudian pasti juga melayani kita dengan senyum-senyum. Dan itu kan ajaran Islam tentang surga. Ya, tentang surga. Ada kata syariah, ada kata syarih. Syarih itu sama dengan alim dan alim. Syarih, syariah, ada syariah. Syarih itu jalan yang lewat. Tapi syariah itu jalan yang sangat lewat. Nah ini kalau dipraktekkan sudah bagus. Ya. Di Cina itu jalan relatif kemudian lebar-lebar, apalagi jalan tol dan sebagainya. Sementara kalau kita kemudian di sebuah kampung jalannya sempit, maka kawasan sekitar itu tidak akan punya nilai ekonomi. Orang akan tinggal di situ. Rumah dijual juga tidak jarang orang mau. Apa tidak mau orang ngambil? Karena sementara Islam mengajarkan dunia. Demikian pula yang lain. Ya, saya kira inilah kemudian yang harus kita lakukan untuk kita bermuhammadiyah dengan prinsip Islam berkemajuan. Saya kira ini ya menjelang adzan kurang 40 detik kurang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.